gempa 6,4 SR yang mengguncang Aceh pada Rabu, tanggal 7 bulan 12 tahun 2016, subuh pukul 5:03 waktu Indonesia Barat telah menyebabkan kerusakan parah di Kabupaten Pidi Jaya, Pijai, yang merupakan kawasan pusat gempa dengan kedalaman 10 km tersebut. Data sementara yang dihimpun dari berbagai sumber termasuk dari relawan komunikasi Rapi Aceh menyebutkan, kerusakan yang sudah terdata sementara di Pijai antara lain SPBU Legle rusak, Warkop Umar Kumis di kompleks SPBU tersebut hancur, kubah Masjid Dayah Mudi Mesra Samalanga jatuh, gedung lantai 4 STAI Al-Aziziyah roboh, Menasah Mukokutang Ulegle hancur, dan toko Hajayalani berkonstruksi 4 lantai di Lungputu juga roboh. Kepala Pelaksana BPBD Pidi Apriyadi melaporkan pihaknya terus memantau kondisi di kabupaten tetangga tersebut, namun harus diakuinya sangat terkendala karena tidak ada alat berat yang siaga di BPBD. Alat berat hanya ada di dinas teknis yang lain, namun sulit sekali kita gerakan karena kesulitan koordinasi sebab semua petugas cari selamat. Kalau tim BPBD insya Allah selalu siap dalam kondisi bagaimanapun, kata Apriyadi. Beberapa rumah dan bangunan roboh akibat gempa yang terjadi Rabu subuh, tanggal 7 Desember tahun 2016 di Pidi Jaya, Aceh. Beberapa tiang listrik roboh dan jalan desa rusak berat, kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Muhammad Riyadi dalam siaran persnya, Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2016. Riyadi mengatakan belum ditemukan korban jiwa pada gempa berkekuatan 6,4 skala Richter yang terjadi pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Namun, ia menyebut ada 1 orang yang menjadi korban luka. Hasil analisis BMKG, pusat gempa bumi terletak pada 5,25 Lu dan 96,24 BT, tepatnya di darat pada jarak 106 km arah tenggara kota Banda Aceh, pada kedalaman 15 km. Hasil analisis peta tingkat guncangan menunjukkan bahwa dampak gempa bumi berupa guncangan kuat terjadi di daerah Busugan, Meko Brawang, Pangwabaroh, Meko Puwe, Tanjong, Meko Rumpet, Pantai Raja, Angkiyeng, dan Pohro pada skala intensitas 3 SIG tanda hubung BMKG, VMMI. Seluruh wilayah ini diperkirakan berpotensi mengalami dampak gempa berupa kerusakan ringan seperti retak dinding dan atap rumah bergeser, kata Riyadi. Jika ditinjau dari kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar lokal. Berdasarkan peta tataan tektonik Aceh, tampak bahwa di zona gempa bumi terdapat struktur sesar mendatar. Hasil analisis BMKG yang menunjukkan bahwa gempa bumi Pidi Jaya dibangkitkan oleh aktivitas sesar mendatar, strike slip fault. Riyadi mengungkapkan dugaan kuat sesar aktif yang menjadi pembangkit gempa ini adalah sesar Samalanga Sipopok Fault yang jalur sesarnya berarah barat daya timur laut. Hasil monitoring BMKG menunjukkan hingga pukul 5:30 waktu Indonesia Barat sudah terjadi gempa susulan sebanyak 5 kali dengan kekuatan terbesar 4,8 SR. Tampak bahwa tren kekuatan gempa susulan semakin kecil, sehingga masyarakat dihimbau agar tetap tenang, selanjutnya mengikuti arahan BPBD setempat dan tidak terpancing isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, ucap Riyadi.